Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang Saudi Aramco. Adapun kami berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan Akmal Zauki Arahman, Priscilla, dan Ricky De Gultom. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu Saudi Aramco? Saudi Aramco merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar yang ada di dunia dan terletak di Arab Saudi. Saudi Aramco ini mengekspor bahan bakar baik untuk mobil, untuk pesawat, dan juga untuk industri di seluruh dunia. Nah, sekarang teman-teman sekalian sudah lebih paham bukan tentang apa itu Saudi Aramco? Untuk selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang kaitan Saudi Aramco dengan pembangunan ekonomi, perdagangan internasional, dan juga tentunya dengan investasi asing langsung. Simak baik-baik ya. Hubungan antara artikel yang berjudul Saudi Aramco dengan chapter 3 yaitu perbedaan nasional dan pembangunan ekonomi adalah di mana pemerintah Arab Saudi mengusulkan untuk menjual 5% saham Saudi Aramco kepada investor swasta yang akan meningkatkan modal pemerintah sebesar 100 miliar dolar agar cukup untuk mendanai investasi agresif dalam usaha non minyak untuk mendukung visi 2030. Pada 2015, pemerintah Arab Saudi mengumumkan rencana ambisius yang dikenal sebagai Visi 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi di luar minyak. Rencana Saudi untuk memodernisasi ekonominya agar tidak bergantung pada pendapatan minyak sebagai konsekuensi dari harga minyak yang lebih rendah dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah Saudi mengalami defisit anggaran yang besar. Pada 2016, defisit mencapai 90 miliar dolar atau 13% dari PDB. Untuk meminimalisir kebangkrutan oleh turunnya harga minyak, pemerintah berencana menjual 5% sahamnya untuk mendapatkan penghasilan yang akan meningkatkan modal pemerintah sebesar 100 miliar dolar agar cukup mendanai investasi agresif dalam usaha non-minyak untuk mendukung visi 2030. Satu-satunya cara untuk mengumpulkan 100 miliar dolar adalah dengan menawarkan saham Saudi Aramco untuk dijual, tidak hanya di Tadawul, tapi juga di satu atau lebih pasar saham yang lebih besar dan liquid, yaitu pasar saham internasional. Dengan ini, akan membuat Arab Saudi semakin mudah untuk membangun perekonomiannya yang sudah direncanakan, yaitu visi 2030. Lalu, ada pun hubungan di antara perusahaan Saudi Aramco dengan kegiatan Government Policy and International Trade atau yang sering dikenal dengan juga kebijakan pemerintah dan perdagangan internasional adalah dengan dimulainya Saudi Aramco menambah jangkauan pasar di seluruh dunia dengan maksud untuk dapat masuk dalam 3 pasar energi global utama di Asia, Eropa, serta Amerika Utara. Saat April 2019, Aramco menandatangani kesepakatan dengan maksud mengakuisisi sebanyak 13% saham di pusat penyulingan minyak Korea Selatan yaitu Hyundai Oil Bank yang memiliki nilai sebesar 1,24 miliar US dollar. Selanjutnya, pada 11 April 2019, Aramco juga menandatangani perjanjian dengan kilang minyak terkemuka, yaitu Polandia PKN Orlen, untuk memberikan mereka pasokan minyak mentah bagi Saudi Aramco sendiri. Saudi Aramco sendiri merupakan sebuah perusahaan minyak terbesar dan dengan cadangan minyak terbesar yang ada di dunia. Saudi Aramco memasok 10% dari seluruh kebutuhan global, diiringi dengan kekuatan pengendali. Dengan demikian, Saudi Aramco dapat mengatur dengan mendominasi pasar global secara keseluruhan. Per tahunnya, Saudi Aramco dapat memproduksi 3,4 miliar barel minyak bumi serta mengelola 264 miliar barel cadangan minyak dan 253 kuadriliun SCF gas alam. Pemasukan dari sumber minyak ini merupakan salah satu sumber dari pemasukan utama Arab Saudi yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri Arab Saudi dengan menambah penghasilan pemerintah serta mendorong masuknya modal asing ke dalam negeri mereka.
Melalui keuntungan dari Saudi Aramco, pemerintah Arab Saudi sendiri dapat membayar hutang-hutang dalam negeri mereka. Saudi Aramco yang berkantor pusat di Dahran dalam Kerajaan Arab Saudi dapat memperkerjakan lebih dari 55.000 karyawan. Saat ini, Saudi Aramco sedang gencar dalam operasi memperluas kerjaannya dengan melalui beberapa mode masuk seperti anak perusahaan, akuisisi, dan usaha patungan. Kegiatan dilakukan Saudi Aramco ini sudah menjangkau pasar global dan menyangkut seluruh proses eksplorasi, produksi, pemurnian, bahan kimia, distribusi, dan disertai dengan pemasaran di sektor industri perminyakan. Semua pergerakan Saudi Aramco tak luput dipantau oleh Kementerian SDM atau Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral dengan bantuan SPMC atau Supreme Council for Petroleum and Minerals. Namun, Kementerian SDM sendiri yang memiliki tanggung jawab lebih dalam hal ini daripada SPMC sendiri. Saudi Aramco berusaha menjalin berbagai kemitraan global dengan joint venture atau akuisisi. Bahkan ada anak perusahaan di beberapa negara tuan rumah, seperti halnya di Korea Selatan, Cina, Jepang, Singapura, Mesir, Belanda, Uni Emirat Arab, Inggris, serta Amerika Serikat. Dengan memiliki pendapatan tahunan sebesar 465,49 miliar US dollar per tahun 2017, Saudi Aramco dapat dikatakan sebagai perusahaan minyak dengan pendapatan tertinggi di dunia. Namun, Saudi Aramco harus dapat bersaing dengan perusahaan minyak raksasa global seperti halnya Shell, BP, Exxon, dan lain-lain. Saudi Aramco sendiri juga memiliki cadangan minyak yang cukup besar di negara asal yang dapat menawarkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Amin Hanasser sebagai Presiden dan CEO Saudi Aramco juga merangkup sebagai anggota dewan dalam perusahaan tersebut. Dalam perkembangan karirnya sudah lebih dari 3 dekade, dan dengan perannya ia sudah memimpin program investasi modal terbesar dalam sejarah Saudi Aramco yang disertai dengan proyek portofolio minyak dan gas terintegrasi. Saat ini berdasarkan nilai pasar menjadikan Saudi Aramco sebagai perusahaan terbesar ketiga di dunia. Saudi Aramco hanya tertinggal dari Apple Inc. dan Microsoft Corporation. Terlebih setelah dilaksanakannya penawaran umum perdana pada tahun 2019, di saat Saudi Aramco dapat mengumpulkan 25,6 miliar US dollar yang merupakan kurang dari 2% saham yang dimilikinya. IPO Saudi Aramco pada tahun 2019 meraih nilai terbesar di sepanjang sejarah dan menghasilkan total dana terkumpul sebesar 29,4 miliar US dollar. Dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,89 triliun US dollar, dan jumlah ini hampir mencapai 2 triliun US dollar per 2020. Pada 2021 bahkan ada istilah Aramco to the Moon karena kenaikan saham Saudi Aramco sebesar 124%, yaitu mencapai 110 miliar US dollar. Di mana jumlah ini merupakan jumlah terbesar dari sejarah Aramco, yaitu setelah pada tahun 2019 meraih sebesar 88,1 miliar US dollar, di mana jumlah ini mengalami anjlok sebesar 44% per 2020, yaitu hanya 49 miliar US dollar. Kenaikan laba Saudi Aramco ini dipicu dengan adanya kenaikan harga minyak dunia. Hingga saat ini diperkirakan Saudi Aramco memiliki cadangan minyak sebesar 270 miliar barel. Kemudian ada putra mahkota Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman yang mengadakan pembicaraan dengan China, yaitu China akan mengakuisisi sebesar 1% saham Saudi Aramco, di mana 1% saham ini bernilai 19 miliar US dollar atau jika dirupiahkan sekitar 274 triliun rupiah. Pembicaraan ini mendapatkan respon yang positif karena Arab Saudi merupakan salah satu pengekspor minyak terbesar ke China
yaitu per tahun 2020 sebesar 1,7 juta barel minyak per hari. Tidak terasa berakhirlah pemaparan kami tentang Saudi Aramco. Kami kelompok 7 pamit undur diri dan terima kasih.